adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kakak harap kita semua selalu dalam keadaan sehat. Adik-adik, hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kakak harap kita semua selalu semangat untuk memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi firman Tuhan ku dengar. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang masih menyertai kami. Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan hari ini. Pimpin kami biar kiranya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kasih-Mu saja ya Bapa yang selalu menyertai kami dalam dengar firman-Mu, agar kami selalu fokus dan boleh mengerti arti firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Kakak akan bacakan untuk adik-adik ya. Amsal 8 ayat 32 sampai 36. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih, kalau mata gunanya untuk apa ya? Untuk melihat. Kalau tangan gunanya untuk memegang, untuk mengambil sesuatu. Kalau mulut gunanya untuk berbicara. Kalau hidung gunanya untuk mencium aroma. Kalau kaki gunanya untuk apa ya? Untuk berjalan. Kalau telinga gunanya untuk mendengar. Nah, adik-adik, tadi di firman Tuhan disebutkan kalau kita harus mendengarkan didikan. Didikan apa sih, Kak? Didikan itu adalah suatu perkataan yang baik atau ajaran yang baik atau perintah yang baik. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan harus gak sih Kak mendengarkan didikan?
Pastinya harus. Didikan siapa sih adik-adik yang harus kita dengarkan? Didikan atau perkataan Tuhan yang disampaikan melalui mama, papa, opung, abang, kakak, atau siapapun. Didikan itu bisa kita dapatkan atau kita dengarkan di mana saja, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di gereja. Kakak mau tanya nih, kalau di sekolah biasanya didikan apa sih yang kita dengarkan? Contohnya, kalau bapak dan ibu guru pasti di sekolah mengajarkan sesuatu yang baik. Tidak boleh telat, harus selalu mendengarkan pelajaran. Itu adalah salah satu contoh didikan di sekolah. Kalau di gereja, didikannya apa ya, Kak? Kalau contoh didikan di gereja, misalkan kakak dan abang guru sekolah minggu bilang, adik-adik kita mau mulai ibadah, jangan berisik ya, kita harus bersikap yang baik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau misalkan dikatakan seperti itu, kita harus melakukannya, bukannya malah asik sibuk ngobrol kanan kiri sama temennya. Benar nggak adik-adik? Benar, itu adalah salah satu contoh dari mendengarkan didikan di gereja. Kalau di rumah, apa ya Kak? Di rumah pasti adik-adik tahu karena ada banyak banget yang adik-adik dengarkan. Contohnya, mama pasti bilang, anakku kamu harus minum susu. Biar apa sih minum susu? Biar tumbuh sehat, biar tumbuh besar. Terus kalau mama bilang jangan makan yang manis-manis banyak-banyak, terus jangan makan es krim banyak-banyak, itu biar apa? Biar adik-adik tidak batuk dan tidak sakit. Kalau dibilang sama papa, nggak boleh ya megang handphone ataupun nonton TV deket-deket. Biar apa sih? Biar matanya nggak sakit. Kalau misalkan opung bilang, ih kamu nggak boleh tidurnya kemalaman. Biar apa tuh? Biar besok paginya bangunnya nggak kesiangan. Semuanya itu adalah sesuatu yang baik. Jadi didikan itu pasti adalah sesuatu hal yang baik. Nah, sekarang kakak tanya, apakah cukup hanya untuk mendengarkan saja? Jawabannya tidak. Tidak cukup kita hanya mendengarkan, tapi kita juga harus melakukan. Kalau dibilang, gak boleh ya mandi malam-malam, tapi kita tetap mandi. Kita dengerin sih, iya sih kata mama gak boleh mandi malam-malam, tapi cuma kita dengerin aja, tapi kita tetap mandi. Apakah itu adalah sikap mendengarkan yang baik? Tidak. Sikap mendengarkan yang baik adalah di saat kita mendengarkan dan juga melakukannya. Adik-adik di rumah, yuk kita sama-sama belajar untuk mau mendengarkan, dan bukan hanya mendengarkan, tetapi juga melakukan setiap didikan yang baik. Adik-adik, yuk kita belajar untuk selalu menjadi anak-anak yang mau mendengarkan dan melakukan didikan. Setelah ini kakak mau kasih unjuk satu video. Kita lihat sama-sama ya. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala tidak baik di depan kipas terlalu lama.
ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak Tiba-tiba ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, adik-adik, jadi apa sih inti yang ingin diajarkan hari ini? Yang ingin diajarkan adalah kita sebagai anak-anak Tuhan haruslah mau mendengarkan didikan dan melakukannya. Kenapa? Karena itu baik untuk diri kita. Jadi, kakak harap kita mulai sama-sama belajar untuk mendengarkan didikan dan melakukannya. Sekian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita tutup firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi anak sekolah minggu dengar-dengaran. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dan juga waktu yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh tuntun kami dalam mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Engkau yang ajarkan kami untuk selalu mendengarkan juga melakukan didikan-Mu. Ajar kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, kami boleh selalu belajar untuk melakukan setiap kehendak-Mu, agar kiranya kami boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang membawa terang, dan juga anak yang membanggakan Engkau. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa, Engkau yang kiranya memberkati kami, adik-adik sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, keluarga, dan juga bangsa kami Indonesia. Limpahkan kami ya Bapa dengan kesehatan dan penyertaan-Mu.
Kami juga mau berdoa ya Bapa, di mana saat ini negara kami Indonesia juga dunia ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya Engkau yang berkati setiap orang agar boleh selalu sehat dan boleh terhindar Bapa dari segala sakit penyakit. Engkau yang boleh berkati juga ya Bapa setiap yang sakit agar boleh sehat dan dipulihkan. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk setiap tenaga medis dan setiap pihak yang terkait yang dalam tugasnya melakukan penanganan terhadap COVID-19. Kiranya Engkau yang jagai dan limpahkan kesehatan. Kiranya kasih-Mu ya Bapa yang pulihkan dunia ini dari pandemi COVID-19. Tuhan, kami juga mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Aktivitas minggu ini, adik-adik diminta untuk menggambar 2 buah telinga yang di atasnya dituliskan doa lalu dilanjutkan dengan nama adik-adik. Lalu di bawahnya, adik-adik silakan tuliskan doa adik-adik. Yang pertama tentang ucapan syukur telah diberikan 2 buah telinga, dan yang kedua permohonan adik-adik agar selalu dapat mendengarkan dan melakukan didikan yang merupakan perintah Tuhan melalui mama, papa, kakak, abang, opung, dan juga keluarga. Nanti silakan difoto bersama dengan adik-adik memegang kertasnya dan dikirimkan di grup kelas Root. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Shalom.